Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rinaldi. Dari mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor induk mahasiswa saya 85598838. Saya dari kelas 6A Pokja Kota Agung, Tanggabus 3, dengan dosen pengampu saya Ibu Cahyani Lestari MPD. Hari ini tanggal 29 Oktober 2025. Tujuan percobaan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Dari gambar yang sudah saya siapkan, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu bagian atas. Proses pencernaan manusia diawali ketika makan masuk ke dalam mulut. Ini bagian mulut, ya. Ini bagian mulut. Ketika kita makan, maka dihancurkan oleh mekanis yaitu disebut dengan gigi, dan kimiawi dengan dibantunya enzim emilasi yaitu disebut dengan saliva. Nah, enzim emilasi dan saliva ini adalah cairan yang berada di bagian gigi, sela-sela gigi di bagian mulut, yaitu disebut dengan air liur. Itu maka bahasa biologinya atau istilahnya yaitu dengan enzim amilasi atau disebut dengan saliva. Nah, setelah di bagian mulut, maka makanan yang sudah dihancurkan oleh enzim amilase, maka akan lidah didorongkan bagian belakang, yaitu bagian bawah, yaitu disebut dengan faring. Faring ini ya beradanya di bagian tengah-tengah antara dinding bagian atas mulut dengan dinding bagian bawah mulut. Itu di tengah-tengahnya ada sedikit celah, yaitu disebut dengan faring. Nah, makanan ini untuk diistilahkan namanya bolus. Bolus ini sisa makanan yang sudah dihancurkan oleh enzim atau saliva, itu akan bentuknya lembek atau menggumpal. Nah, itu disebut dengan bolus. Nah, setelah itu, bolus ini akan menuju ke bagian yang namanya esofagus. Esofagus itu artinya adalah kerongkongan di bagian tenggorokan. Nah, ini salurnya lalu lintas makanan dengan satu arah yang menuju ke bagian bawah lambung. Nah, di sini setelah bagian bawah lambung itu disebut dengan namanya esophageal sphincter. Esophageal sphincter itu adalah bagian petuktum ataupun cincin yang berada di dekat lambung, ya. Di sini adalah disebut dengan esophageal sphincter. Nah, setelah bagian esophageal sphincter akan menujunya bagian lambung. Lambung ini akan tercampurnya oleh asam lambung. Nah, setelah bagian makanan kita sudah masuk ke dalam lambung, maka akan tercampurnya dengan asam lambung. Nah, disitulah terjadinya pemisahan antara zat-zat, yaitu zat vitamin maupun dia protein ataupun dia pembuluh darah jenis lainnya. Itu akan dipisahkan oleh asam lambung. Nah, setelah bagian asam lambung, maka sisa makanan yang sudah dihancurkan tadi akan menuju bagian usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada duodenum. Duodenum ini artinya adalah usus 12 jari. Yang kedua adalah namanya jejunum. Jejunum ini adalah usus kosong bagian tengah, yaitu pada usus halus. Kemudian yang ketiga ada ileum. Ileum ini adalah usus penyerapan atau penyaringan yang berada di bagian terakhir pada usus halus. Nah, setelah itu proses ususnya halus akan dibantunya oleh sekresi dari pankreas menuju ke hati. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah ada jalur usus halus. Nah, usus halus ini akan dibantukan oleh sekresi dari pankreas menuju hati. Maka kita lihat, nah disinilah letak dari pankreas menuju hati.
Nah, hati ini adalah di bagian dekat lambung ya. Kemudian setelah itu, disinilah terjadinya proses kimia dan sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut dengan villi. Yaitu di mana villinya? Ini. Yang bagian villi ini adalah di bagian tonjolan-tonjolan usus halus. Maka kita lihat, nah setempat terjadinya penyerapan sari makanan, ya setiap tonjolan itu ada disebut dengan lakteal. Lakteal ini adalah artinya pembuluh limfa. Pembuluh limfa seperti mana? Seperti ini. Pembuluh limfa itu yang ada di bagian dalam usus halus. Nah, setelah lakteal, maka akan menuju kapiler. Kapiler ini artinya pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil ini dengan lakteal akan menuju ke area usus halus. Untuk penyerapan nutrin atau sehari-hari makanan, nutrin ini selanjutnya akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi, setelah kita lakteal dengan kapiler, ya, akan menuju bagian usus halus. Setelah itu akan adanya nutrin. Nutrin ini akan membantunya ke seluruh tubuh. Ya, jadi seluruh tubuh ini ada namanya sel-sel. Ada saluran penyerapan air. Jadi di dalam usus besar ini ada penyerapan air. Membentuknya vitamin menghasilkan muskus atau lendir. Nah, jadi di dalam usus halus ini bukan hanya air saja, tetapi ada muskus ataupun lendir. Nah, setelah dari usus halus, nah dari usus halus ini akan menunjukkan usus besar. Nah, usus besar ini di dalamnya ada muskus dengan ada lendir. Nah, yang sudah kita haluskan. Membentuknya untuk pembuangan fase. Di mana untuk pembuangan fase di mana? Yaitu di bagian sini. Nih. Di bagian lengkungan. Ya, lengkungan di bagian usus besar. Akhirnya rangkaian gerakan peristatik. Rangkaian peristatik itu ketika sudah ada berada di bagian ujung usus besar. Ya. Usus besar ini mendorongnya proses menuju ke rektum. Menuju rektum. Nah, rektum ini bagian ujungnya bagian usus besar. Ya. Nah, usus besar ini akan adanya merangsangkan namanya refleksi defekasi. Nah, inilah artinya pembuangan kotoran.